Assalamualaikum. Di kesempatan kali ini, aku dan suami berencana untuk membuat taman di dalam rumah. Bagi kalian yang penasaran, ikutin terus video aku ya. Jadi, waktu yang baik untuk menanam tanaman itu kalau nggak pagi ya sore hari. Tapi berhubung kalau di pagi hari itu aku ada aktivitas atau kegiatan yang lainnya, jadi kami memilih waktunya itu di sore hari. Sebelum mulai menanam, kami siapkan dulu alat-alat yang akan dibutuhkan untuk membuat taman. Kemudian juga jangan lupa siapin juga pohon yang akan ditanam. Ini dia kondisi rumah aku yang super duper berantakan banget. Tapi mohon maklum karena memang mau untuk pembikinan taman, jadi kita sengaja nggak beresin dulu. Untuk posisi taman itu bersebelahan persis dengan dapur. Dengan tujuan misalkan aku berada di dapur lagi masak atau lagi ngapain itu bisa seger lihat karena di sebelahnya itu ada tamannya. Untuk area tamannya sendiri itu ukurannya nggak terlalu besar, dengan panjang 3 meter dan lebar itu cuma 80 cm. Ini memang aku sesuaiin lebarnya itu sama dengan tempat aku jemur pakaian. Dan untuk tempatnya ini memang udah disediain sama bapak tukang waktu aku lagi pembangunan rumah, udah disiapin juga tempatnya untuk pembikinan taman. Jadi kita itu nggak akan terlalu ribet banget dan nggak ngerjain dari awal banget, karena ini tinggal gali tanahnya aja dan nanam pohonnya. Yang menjadi masalah sedikit buat kami yaitu di sini ada sisa-sisa semen bekas pembangunan kemarin. Tetapi ini hanya di bagian atasnya aja. Jadi di bawahnya itu masih bisa full tanah. Berbeda dengan sisi yang satunya, memang karena itu adalah bekas dari kamar mandi, jadi mungkin tanahnya itu nggak terlalu banyak atau ketutup dari bekas pondasi kamar mandi. Tapi semoga aja tetap bisa digali dan masih ada tanahnya yang lumayan. Rencananya aku mau nanam tanaman sejenis kaktus dan juga sansevieria. Soalnya kalau aku nanam yang daunnya terlalu lebat itu aku akan sulit untuk merawatnya. Berbeda dengan kaktus itu menurutku perawatannya lebih mudah. Untuk kedalaman menggali, ini kita menggalinya sesuai dengan kebutuhan aja dan sesuai jangkauan aja. Nah, di sebelah ini yang tadi aku bilang bekas pondasi kamar mandi, ini nggak bisa dicangkul semua. Jadi aku cuma bisanya bikin lubang yang ada tanahnya, dan untuk bagian sebelahnya itu terdapat ada pondasi, itu nggak bisa untuk dicangkul nih. Kalian bisa lihat yang aku tunjuk ini. Dan untuk tanahnya ini memang sengaja kita buang karena kita kepengen ganti dengan media tanam yang baru. Jadi ini dia hasil dari cangkul-mencangkul kita beberapa jam ini. Alhamdulillah udah sesuai dengan kebutuhan kami. Di sini aku nyiapin ada 3 media tanam. Yang 2 itu tanah dan yang satunya itu sekam. Kemudian untuk tanamannya ini aku udah nyiapin ada beberapa pot, dan memang mungkin sebelumnya itu aku udah nanam di pot dulu. Jadi ya tanamannya itu aku nggak beli, aku memang udah nanam di pot dari lama. Dan sampai kaktusnya itu bisa sebesar ini, jadi tinggal dipindah aja.
Tanaman pertama yang aku mau tanam itu yaitu kaktusku yang paling menjulang tinggi ini. Dan dari sini tuh kita lagi memikirkan urutannya setelah kaktus itu akan ada tanaman apa, karena biar kelihatannya itu bisa lebih bagus kalau kita lihat. Untuk tanaman kedua ini aku pakai Sansevieria pedang. Bentuknya hampir mirip kayak kaktus, padahal ini itu tanaman Sansevieria dan aku suka banget sama tanaman ini. Sambil nanam tanaman yang kedua, jangan lupa dikasih juga media tanam sedikit biar posisinya itu nggak berubah. Dan untuk tanaman yang ketiga, ini aku pilih kaktus centong. Ini juga adalah salah satu kaktus yang aku tanam dari lama sampai dia itu bisa jadi setinggi ini, sebesar ini, dan daunnya atau cabangnya itu udah lumayan banyak juga. Tingginya hampir sama kayak kaktus koboi yang pertama aku tanam tadi. Menurutku ini adalah urutan yang paling tepat. Dan aku juga gak lupa nambahin penyangga pada kaktus centongnya karena beban di atas itu berat. Untuk tanaman yang terakhir ini aku tanamin kaktus koboi lagi, cuman ukurannya itu memang lebih kecil. Setelah itu untuk langkah yang terakhir itu aku mau kasih media tanam full di area tanaman atau di area taman. Akhirnya selesai juga kita nanam tanaman kaktusnya. Ini aku udah mulai bersih-bersih dan beresin semuanya ini. Kemudian habis itu aku mau nyiram tanamannya soalnya biar nggak layu juga. Taman ini belum jadi 100%, ini masih 70%. Dan untuk penyelesaiannya aku akan selesaiin besok pagi. Jadi stay tune terus. Nah, sekarang udah pagi dan aku mau ngelanjutin pengerjaan taman yang semalam itu belum sampai selesai. Ini aku mau mulai ngasih media tanam lagi 1 bungkus karena masih ada beberapa bagian yang belum rata terkena tanah semuanya. Jadi aku tambahin 1 aja, ini kayaknya udah cukup. Dan untuk mempercantik taman yang aku buat ini, rencananya itu aku mau naruh batu-batu di atas tanahnya biar misalkan nanti kalau aku mau nyiram si kaktusnya itu, tanahnya itu nggak bakal nyiprat ke area dinding. Dan untuk batu yang aku pakai ini adalah batu dari sisa pembangunan kemarin, lumayan banyak juga sisanya, jadi aku manfaatin aja untuk di area taman. Walaupun sebenarnya aku itu kepengen banget naruh batu putih di area taman, tapi nggak apa-apa, ini aku mau gunain batu yang ada dulu, tapi nggak menutup kemungkinan juga suatu saat aku bakal numpuk batu putih di atas area taman aku. Jadi ini dia hasil dari pembuatan taman kami. Cukup sederhana dan dengan bahan atau tanaman seadanya yang ada di rumah. Semoga bisa menginspirasi, dan bagi kalian yang ada pertanyaan bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Insya Allah nanti aku pasti bakal jawab. Sampai ketemu di video aku yang selanjutnya. Assalamualaikum.